Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gonio Abro Perdana Kasnur dengan NPM 25101024. Saya di sini akan membuat tugas video mengenai materi pembidangan hukum, yaitu tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafriadi, SHMH. Dalam video kali ini, kita akan membahas dua poin utama. Yang pertama itu ada pengertian pembidangan hukum, dan yang kedua itu ada klasifikasi pembidangan hukum. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian pembidangan hukum. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu Indonesia itu menganut sistem hukum apa, yang dimana Indonesia itu menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini, penerapannya itu berakar pada asas konkordinasi yang diberlakukan sejak zaman kolonial Belanda dan masih memengaruhi hukum Indonesia saat ini. Salah satu ciri khas dari civil law atau hukum Eropa kontinental ini, yaitu adanya pembidangan hukum, yang dimana hukum itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, pada dasarnya, pengertian pembidangan hukum itu adalah upaya sistematis mengelompokkan hukum itu ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan ciri, fungsi, dan objek yang sudah diatur. Ahli hukum perdata Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dengan adanya pembidangan hukum dapat membantu kita mengetahui posisi setiap cabang hukum, hubungan antar cabang, dan batas-batas kewenangannya. Dengan adanya pembidangan hukum yang jelas, maka kerangka hukum itu akan menjadi jelas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi kita yang kedua, yaitu klasifikasi pembidangan hukum. Ahli hukum perdata Sudikno Mertokusumo kembali mengklasifikasikan pembidangan hukum itu menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu ada hukum material dan juga hukum formil. Hukum material itu berisi norma yang memberikan hak serta menetapkan kewajiban bagi setiap subjek hukum. Seperti contohnya yang bisa kita ketahui di sini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi dan menetapkan perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksinya apabila ada yang melanggarnya. Selanjutnya, hukum formil. Hukum formil itu sendiri berisi tata cara pelaksanaan hukum material serta mekanisme menegakkan hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran hukum dan terjadinya sengketa. Ahli hukum lain seperti Neni Sri Imaniati dan juga Panji Adam membagi pembidangan hukum ini menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada hukum publik dan yang kedua itu ada hukum privat. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam hukum publik. Hukum publik itu apa? Hukum publik itu adalah suatu cabang hukum yang berfokus mengatur hubungan antar individu dengan negara. Yang dimana negara itu menjadi otoritas publik atau bisa dibilang pemegang otoritas publik. Hukum ini mengatur bagaimana kekuasaan negara itu dijalankan, diarahkan, dan dibatasi demi menjaga kepentingan umum. Seperti contohnya, hukum tata negara, administrasi publik, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya, hukum privat. Hukum privat itu cabang hukum yang berfokus mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Atau manusia dengan manusia yang lainnya. Dengan menggunakan badan hukum privat. Pada umumnya, cabang hukum ini berfungsi untuk menjaga kepentingan pribadi. Seperti contohnya, penguasaan, hak milik atas benda, dan yang lain-lainnya. Dalam literatur ilmu hukum, pembidangan hukum dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang. Yang bisa kita bahas di sini ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama itu berdasarkan sumber atau asal-usulnya. Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, hukum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan ditulis ke dalam dokumen resmi. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang berkembang di tengah masyarakat serta diakui keberadaannya oleh komunitas hukum tertentu meskipun tidak ditulis ke dalam dokumen resmi.
Berdasarkan bentuk atau wujudnya. Berdasarkan bentuk atau wujudnya, hukum itu dibagi menjadi dua juga. Sama seperti sebelumnya. Dari berdasarkan sumber atau asal-usulnya. Berdasarkan bentuk atau wujudnya, hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Hukum tertulis itu adalah hukum yang dituangkan ke dalam bentuk naskah resmi, seperti kodifikasi, peraturan perundang-undangan, dan yang lainnya. Sedangkan hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang hidup dan dijalankan oleh praktik di lingkungan masyarakat dan tidak ditulis di dalam dokumen tertulis. Yang ketiga, berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini dan mengikat seluruh pihak yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Yang kedua itu ada ius constituendum, yang dimana hukum itu dibentuk dan memiliki sifat ideal berlaku untuk masa yang akan datang. Selanjutnya itu hukum histori, yang dimana hukum itu pernah berlaku di masa lalu, tapi tidak digunakan lagi di masa saat ini. Berdasarkan wilayah berlakunya. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara dan mengikat seluruh warga negara serta pihak yang ada di dalamnya. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional itu adalah hubungan atau hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada hukum lokal atau daerah. Atau bisa disebut juga dengan hukum adat. Yang dimana hukum itu hanya berlaku di wilayah atau lingkungan tertentu dan diakui oleh komunitas atau penduduk adat setempat. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum material dan juga hukum formil. Yang dimana hukum material itu berisi substansi yang mengatur hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum atau setiap orang. Sedangkan hukum formil itu, yaitu hukum yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan hukum material serta menegakkan dan mempertahankan isi-isi dari hukum material tersebut. Pembinaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi konseptual, tetapi memiliki relevansi yang praktis dalam penerapan, penafsiran, dan penyusunan norma. Pemahaman mengenai pembidangan hukum ini menjadi landasan penting dalam kajian hukum. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi pembidangan hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.